Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, apapun yang kalian mau. Pokoknya just get the word around, oke? Jadi hari ini kita akan belajar seputar penggunaan software one of the holy trinity in Adobe. Jadi namanya adalah Adobe Photoshop. Jadi seperti yang sudah di-sharing di slide sebelumnya, Adobe Photoshop keunikannya adalah kalian bisa menggunakan Photoshop untuk image manipulation dan juga memasukkan aset dan elemen. Jadi itulah keunggulannya. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke dalam Adobe Photoshop sendiri. Jadi sejujurnya kalian bisa purchase either Creative Cloud-nya sendiri ataupun kalian bisa ngebajak lah. Tapi ya rekomendasi dibeli kalau misalnya budgetnya mencukupi. Anyway, pelajaran ini nggak terpaku untuk Adobe Photoshop versi manapun, dari yang paling rendah sampai yang versi Creative Cloud itu bisa dipakai. Jadi semoga membantu. Ya, jadi pertamanya kita akan masuk ke dalam interface Photoshop sedemikian. Jadi it might look a bit confusing. Jadi kita bisa mulai dari awal saja. Jadi biasanya pada saat pembuatan file baru, maka yang akan dilakukan adalah file name. Dan dari file name ini tersebut, kita bisa memilih jenis kanvasnya mau size yang apa. Jadi apakah mau yang dari foto, ataupun dari website, ukuran website sendiri itu ada beragam-ragam, jadi bisa dipilih. Dan untuk kali ini, kita akan melakukan yang versi print, yang akan lebih spesifik lagi, size A4. Nah, di dunia graphic design, kita tahu ada masing-masing kertas itu beda-beda penamaan. Kalau untuk yang paling standar yang kita pakai itu adalah A4, yang tentunya adalah ukuran 21 cm x 29,7 cm. Itu boleh dihafal karena kalau kalian memang serius dan ada istilahnya ada interest in grafik ataupun di dunia desain, angka A4 ini akan menjadi angka pacuan yang lumayan penting. Yap. Jadi as you can see, ini ada empty canvas dan juga ada beberapa fitur-fitur menarik yang di bagian Photoshop ini sendiri. Jadi yang di bagian atas ini bisa dipakai fungsinya untuk save, import, dan sebagainya, dan dimana yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi terutama yang di bagian Windows, jadi bagian Windows ini apapun yang kalian akan pakai, misalnya paragraf, shape, style, dan timeline, itu akan muncul di sebelah kanan ini, dan itu lumayan berguna. Ya. Dan sebelah kiri ini adalah toolbox-nya kalian. Tujuannya adalah untuk agar kalian bisa melakukan pengeditan dan lebih hal-hal yang lebih teknis. Ya, jadi untuk hari ini konten yang akan kita lakukan atau istilahnya replikasi adalah kita akan mengambil inspirasi dari satu magazine yang namanya Men's Health. Jadi yang kalian bisa lihat dari sini itu lumayan banyak elemen lah ya. Magazine cover, ada teksnya sendiri, pewarnaan, dari penggunaan foto modelnya, dan juga banyak lagi yang akan kita coba trying to replicate. Nah, untuk tutorial ini sendiri juga aku udah membuat versi aku punya sendiri. Ya, jadi yang as you guys know, one of the star for Shang-Chi ya. Jadi ini aku sengaja buat versi my own interpretation of Men's Health cover. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba untuk mereplikasi poster buatanku sendiri ya. Jadi here we go. Ya, jadi as we go along, kita akan juga bakal practice dan we will go along how each of the function and the tool will actually help. Nah, di sini juga aku udah menyediakan beberapa aset-aset yang bakal penting dalam proses pembuatan posternya sendiri. Jadi yang ini ada beberapa aset yang aku pilih, jadi either this image atau yang this image. Nah, alasan pemilihan kenapa foto ini yang dari terakhir ya tentunya karena Men's Health sendiri kan memang lebih ke arah masculinity dan juga to show off the abs gitu ya. That's why I ultimately chose this picture. Ya, jadi step pertama yang paling penting dilakukan adalah untuk just put the image first. Karena itu yang akan dijadikan background untuk how you are working on the layout moving forward ya. Jadi in this case ada dua cara sebenarnya. Satu adalah untuk melakukan file import, image from device, atau cara yang lebih ekspres itu bisa kalian langsung drag and drop. Ya, jadi di bagian drag and drop ini sendiri kalian juga bisa mengatur
size-nya mau seberapa besar dan seberapa kecil. Nah, karena aku juga ingin mengikuti referensi yang dari Men's Health yang tadi sebelumnya, nah yang kalian bisa ngeliat kan ukuran atau proporsi dari muka sampai ke lower half-nya itu kan memang kayak lumayan minimal lah ya, biar bisa nampak fitur body orangnya itu. Jadi untuk kasus ini aku akan expand size-nya jadi agar bisa mengikuti dimension yang ada lah. Ya, jadi as you can see, tanpa mengklik apapun, tergantung versi Photoshop yang kalian ada, itu kadang kalian harus menekan tombol shift. Ada juga yang tidak harus menekan tombol shift, apalagi di versi yang sudah baru. Ya, jadi kurang lebih ini size yang akan kita ambil dari pacuannya. Ya, mungkin sedikit lagi deh. Ya, jadi ini adalah foto yang akan kita gunakan dan sebagai kanvas kita untuk mendesain layout dari keseluruhan proses dari cover ini sendiri. Jadi as you can see over here ya, layering adalah proses yang sangat penting di Adobe Photoshop, dan maka karena itu banyak praktek atau banyak tutorial yang akan encourage kalian to sort the layering right, karena itu akan sangat membantu bagi kalian untuk melakukan pengeditan. Jadi misalnya ini adalah background fotonya, maka misalnya bisa tulis background. Ya, dan itu paling bawah. Jadi kalian akan menyadari bahwa hierarki dari layer-layer ini sendiri itu akan menentukan file mana yang akan di atas, di mana yang akan di bawah. Jadi kalau misalnya aku coba naikkan layer ini sendiri ke atas, maka yang akan terjadi adalah layer yang di atas ini akan overtake layer yang di bawah. Jadi anggapannya sebagai pizza gitu lah. Jadi pepperoni-nya itu di bagian atas, crust-nya di bagian bawah, cheese-nya di tengah-tengah. But overall it makes a harmony. You cannot go it the other way around, karena kalau enggak pasti ada bagian yang tenggelam. Ya, jadi selanjutnya kita akan slowly but surely masukin informasi-informasi dan detail yang akan digunakan dalam file ini. Ya, jadi dari bagian kedua, bagian yang juga tak kalah pentingnya adalah logo dari Men's Health ini sendiri. Ya, jadi kurang lebih ini udah placementnya yang sesuai, dan mungkin kita bisa kita besarkan dikit lagi. Ya, jadi yang seperti kalian lihat ya, one of the unique trait yang di logonya ini, yang dimana di banyak magazine juga diterapkan adalah logo itu sendiri boleh di-crop untuk mengakomodasi sizing dari foto aktor ataupun foto model tersebut. Jadi yang akan aku lakukan adalah aku akan memperkecil lagi agar bisa lebih mirip lah ya. Ya, jadi kurang lebih this is the concept. Ya, oke. Jadi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan cropping. Cropping di bagian yang kepala ini agar terkesan ada ilusi tenggelam ke belakangnya. So what we'll do is that kita akan melakukan proses seleksi dari bagian yang outstanding itu. Jadi untuk bagian seleksi sendiri itu juga sebenarnya Photoshop ada banyak fitur yang sangat membantu lah. Jadi proses seleksi yang pertama itu adalah proses seleksi berdasarkan ukuran geometrik. Apakah menggunakan rectangle, circle, ataupun bentuk-bentuk yang unik. Jadi ini lumayan membantu. Dan juga ini ada bagian yang misalnya menggunakan lasso dan poligonal. Nah, kalau lasso ini lebih bersifat free flow. Jadi yang seperti kalian lihat, tanpa harus menggabungkan dua titik tersebut, file Photoshop ini sendiri akan langsung menemukan titik koneksinya. Jadi ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak, tergantung dengan kebutuhan dan preferensi cara kerja masing-masing orang. Jadi for my case, maybe another demonstration. Nah, polygonal lasso tool itu lebih bersifat hal-hal yang geometrik. Jadi misalnya pemilihannya itu adalah berdasarkan image-image yang lebih tajam dan lebih spesifik, maka bisa digunakan. Whereas untuk magnetic lasso tool itu lebih membantu lagi in a sense where
pada saat kalian melakukan seleksi dan kalian hanya go through the line satu persatu seperti begitu, sistem akan langsung mengidentifikasikan bagian mana yang merupakan separation antara warna satu dan warna lainnya. Jadi dari sini, jujur, proses selection tool kalian akan jauh lebih dibantu. Jadi for this case, aku akan melakukan seleksinya sedemikian, dan aku munculkan the visible button. Oh ya, by the way, tombol layer visibility ini sangat penting karena kalian bakal perlu kapan bisa ngelihat, kapan nggak bisa ngelihat. Jadi tombol mata ini adalah untuk memunculkan dan untuk menghilangkan. Nah, jadi misalnya aku udah seleksi dari layer sebelumnya ini, jadi aku tinggal klik kembali ke layer ini dan tekan tombol delete. Nah, kenapa nggak bisa di-delete? Karena yang kalian lihat di sini, ini filenya masih belum bisa langsung diedit. So, what you are supposed to do, klik kanan, dan rasterize. Dari rasterize ini, dengan tombolnya sudah hilang, maka yang kalian bisa lakukan, kalian bisa lebih fleksibel dalam mengutak-atik file asetnya sendiri. Jadi, contoh aku klik tombol delete, nah, logonya langsung hilang. Jadi, langsung mengikuti apa yang ada di background-nya sendiri. Ya, dan oke, mumpung kita masih dalam topik layering, aku nggak lupa juga untuk rename agar lebih teratur. Dan di sini ada beberapa elemen ya. Elemen ini adalah efek-efek yang akan digunakan pada saat kalian melakukan blending. Jadi misalnya ada efek yang darken, nah, dan juga efek linear, vivid light, dan sebagainya. Ini kalian akan lebih baik menggunakan pada saat manipulasi image, pada saat kalian ingin membuat poster yang lebih blockbuster atau poster yang lebih kinclong gitu, itu bisa pakai efek-efek ini. Begitu juga dengan fitur opacity yang sepertinya yang memang sama konsepnya seperti yang lain, di mana dengan opacity ini kalian bisa mengatur transparansi dari file yang layer yang kalian pilih sendiri juga. Ya, jadi selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan sambil memasukkan informasinya satu persatu, dan kita akan ngelihat gimana sih cara typesetting dan juga arranging di layout design di Photoshop. Ya, jadi tombol shortcut untuk text tool itu sama seperti yang lain, itu menggunakan tombol T ini. Jadi dari tombol T ini kalian bisa langsung klik di dalamnya seperti yang aku lakukan, atau kalian juga bisa sambil menggunakan yang namanya selection. Jadi dengan selection ini kalian bisa meng-define boundary box-nya mau seberapa besar dan kalian bisa klik seberapa banyak. Ya, begitulah kira-kira. Nah, jadi yang akan aku masukkan elemennya satu persatu, jadi sesuai dengan yang di posternya sendiri. Kalau kalian ingin memunculkan window untuk adjusting teks ya, kalian bisa melakukannya dari paragraf. Ya, dan juga akan memunculkan karakter. Jadi ini dua ini lumayan satu set lah. So what we'll do forward is pemilihan sizing, dan juga kita akan melakukan yang namanya pemilihan stylenya sendiri. Jadi ini ada font, ini adalah style dari fontnya sendiri. Jadi tergantung, misalnya italic, bold, maupun bold italic. Nah, gimana cara mengubah warnanya? Jadi seperti yang kalian lihat di sebelah sini ya, ada yang bagian tombol fill dan ada yang bagian tombol yang outline. Jadi ini sebenarnya bisa digonta-ganti tergantung preferensi kalian. Jadi shortcut untuk mengganti warna di bagian layer kalian sendiri itu adalah menggunakan Control Backspace maupun Shift Backspace, tergantung dengan tombol fill atau tombol outline yang kalian akan menggunakan, maksudnya warna tersebut. Nah, untuk duplicate layer sendiri ada dua cara. Jadi cara pertama adalah kita bisa menggunakan duplicate layer dari sini, klik kanan dan duplicate layer. Atau cara kedua adalah menekan tombol Ctrl dan J atau Command J, tergantung apakah kalian menggunakan Windows atau MacBook. Jadi seperti yang kalian lihat,
layernya sudah terduplikasi dan aku akan pindahkan ke bagian sini. Ya, jadi I'm done with the headline. Jadi biasanya secara praktis ya, untuk memudahkan kalian untuk menemukan file sendiri, itu kalian bisa menggroup under satu folder bersamaan. Jadi dengan pengelompokan dari satu folder, yang dimana ada di sini, itu akan memudahkan kalian untuk mencari asetnya satu persatu dan secara keseluruhan. Jadi yang akan aku lakukan, header. Folder, habis itu aku berikan nama header. Jadi selanjutnya kita akan proceed ke bagian sampingnya. Jadi yang di bagian sampingnya ini kita akan menggunakan tombol rectangle button untuk memberikan warna ke bagian persegi panjang hitam ini. Jadi kita seleksi rectangular marquee tool dan kemudian kita akan define the boundary box. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan layering karena masing-masing design element itu akan dimasukkan ke dalam layernya masing-masing. Jadi jangan memasukkan elemen-elemen yang tidak berhubungan dalam satu layer yang sama. Yang ada nanti hasil karya kalian akan kacau dan susah untuk diedit pada saat kalian diperlukan untuk edit. Nah, dan juga seperti biasa, aku akan melakukan Ctrl Delete untuk memunculkan boundary box ini, istilahnya memberikan warna ini. Nah, kalau misalnya aku ngerasa, aduh, kalau aku mau kasih warna putih gimana, tapi aku harus terlanjur buat jadi warna hitam. Nah, apakah bisa diseleksi balik? Bisa. Tapi kalau mau yang paling akurat, caranya adalah kalian bisa tekan tombol Ctrl dan kemudian tekan di bagian image frame ini. Nah, yang akan terjadi adalah boundary box-nya, selection-nya akan muncul kembali lagi. Dan mumpung kita masih di topik selection ya, jadi kalian akan melihat di bagian atas ini ada tombol add, subtract, intersect, yang dimana artinya adalah kita bisa ekspor. Kalau kita menekan tombol add ini, yang akan terjadi adalah selection ini akan bertambah. Jadi ditambah dari persegi panjang ini dan juga persegi yang lebih lebar ini juga. Jadi menjadi dua-duanya. Kalau kita menggunakan tombol subtract, subtract artinya adalah mengurangi yang sudah ada. Jadi apa yang kita tambahkan ke sini, itu tujuannya adalah untuk mengurangi apa yang sudah ada sebelumnya. Tentunya yang terakhir adalah tombol intersect. Intersect adalah untuk mengambil dua bagian terpotongan dari selection tool tersebut. Jadi contohnya, jika aku seleksi ini, maka yang akan diambil adalah file yang dimana selection yang dimana dua selection ini bertabrakan. Jadi membantu huruf L ini tersebut. Ya, jadi terakhir untuk men-cancel selection ya, bisa melakukan shortcut Ctrl D atau kalian bisa menggunakan klik kanan dan deselect. Ya, jadi selanjutnya kita akan proceed untuk memasukkan elemen-elemen yang lainnya. Ya, tentunya di setiap step jangan lupa untuk terus memberikan nama dan label ke layer kalian agar terlihat lebih rapi dan lebih gampang untuk diedit. Karena secara praktek, layer-layer ini akan sangat banyak dan overwhelming. Jadi tentunya penamaan naming convention untuk layer ini sebenarnya nggak ada naming convention yang pasti ya. Tapi satu hal yang uniknya, tetap make sure that whatever you name itu sesuatu yang bisa kalian cari dan track kembali jika diperlukan. Jadi jangan nanti semuanya untitled one atau layer 1, layer 2, layer 3, ya kamu juga nggak tahu mana yang mana, nanti jadinya repot. Ya, jadi untuk memberikan adjustment ke layer elemen desainnya sendiri, kamu bisa melakukan yang namanya edit, transform, scale, atau yang paling gampang free transform. Karena free transform sendiri itu adalah gabungan dari semua transform option yang ada di sini. Jadi aku akan melakukan free transform, dan asal kalian lihat ini di masing-masing pin pointersnya sendiri itu masing-masing bentuknya berbeda loh. Jadi ada yang bisa turun, bisa ke samping, bisa ke atas, dan juga kalau kalian di luar dari boundary box ini sendiri, kalian bisa langsung menekan tombol rotate ini dan juga akan rotate.
Nah, dan jangan lupa untuk menggunakan rename. Jadi type tool ini sendiri diseleksi lagi. Jadi kalau kalian seleksinya masih ada boundary box ini, itu akan meng-create text box yang baru. Sedangkan kalau kalian mau rename, make sure that boundary box dari Tom icon ini itu hilang. Jadi dia perbandingannya ada box dan tidak ada box. Jadi tidak ada box, baru diklik, baru di rename. Ya, jadi aku melakukan duplicate file again, habis itu aku taruh di bawah. Tentunya disambung dengan yang seterusnya ya. Ya, jadi kalian notice font yang dipakai di sini itu slightly lebih thin daripada yang di atas ya. Jadi kita akan menseleksi text box ini sendiri dan juga kita akan ganti menjadi regular. Jadi regular itu artinya yang tidak terlalu tebal, yang dimana itu adalah yang bentuk standarnya. Ya, oke. Jadi kita akan proceed ke bagian yang lain. Nah, ini satu hal yang aku notice adalah di sini bentuk dari bindingnya sedikit lebih thin ya daripada yang aku sekarang kerjakan. Jadi what I will do is that I will bring this slightly to the left. Ya, and there we have it. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk menggrup ini dalam satu folder agar lebih gampang ditarik. Jadi bisa hapus banner. Nah, kalau kalian ingin memasukkan file ke dalam folder sendiri ya, nah, aku coba tes buat keluar. Nah, kalian sebenarnya bisa mengutak-atik arah ataupun layering-nya sendiri, dan itu akan hasilnya terlihat berbeda. Jadi seperti yang tadi aku lihat, contoh background-nya aku bawa ke atas, yang terjadi adalah logonya akan hilang. Nah, untuk memasukkan maupun mengeluarkan layer dari folder sendiri, itu sebenarnya kalian bisa langsung masukkan. Jadi kalau ada bentuk warna biru ini, rectangle warna biru ini, artinya dia sudah masuk. Kalau bisa mau dikeluarkan, bisa dikeluarkan juga dari ditaruh di bawahnya, dan dia akan keluar sendiri. Jadi satu hal yang lumayan penting ya yang kita lihat sekarang di bagian desain magazine-nya adalah gimana caranya layouting dan juga entire composition dari image ini dan juga teksnya itu bisa berharmoni satu sama lain. Dan selanjutnya juga untuk menonjolkan brand identity dari magazine tersebut. Ya, jadi ini penggunaan font yang aku pakai itu adalah Agrandir. Aku coba cari bentar. Bukan, Akumin, betul. Dan juga bagian yang tak kalah penting dari layouting, yang dimana ini involve typography adalah typesetting. Jadi bagian typesetting ini ada 4 bagian yang perlu di-take note. Bagian pertama adalah font size-nya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengontrol size atau ukuran dari font tersebut. Bagian kedua adalah bagian leading. Leading ini tujuannya adalah untuk mengatur seberapa besar ukuran jarak antara baris ke baris. Jadi kalau semakin besar, maka jaraknya semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ini adalah untuk melakukan typesetting ataupun penjarakan antara masing-masing karakter, jadi antara matrix atau optical. Biasanya kita biarkan secara metrik, tapi kalau ada skenario yang lebih unik, kita akan melakukan optical. Optical adalah di mana penjarakannya sendiri itu bukan berdasarkan jarak berdasarkan nomor, tapi itu berdasarkan relative scale. Dan last but not least adalah penjarakan yang sesuai dengan keseluruhan teks ini sendiri.
tergantung dari apa yang sudah diseleksi. Jadi namanya kerning. Nah, kalau kalian mau mengatur alignment, kalian bisa ke bagian paragraf ini untuk mengatur alignment-nya sendiri. Jadi ini ujungnya semua tergantung ke cara pemilihan font dan juga gimana satu font bisa complement each other ya. Jadi contohnya karena sizing jarak antara baris ini sudah terlalu besar, maka yang bisa aku lakukan adalah aku akan menseleksi baris ini yang dari bagian terakhirnya sampai bagian keseluruhan yang di bawahnya, dan aku akan mengadjust font leading-nya. Jadi dari leading ini sudah terlihat sudah lebih menyatu ya, sudah lebih barengan. Dan angka ini sebenarnya bisa di customizable juga, jadi ya misalnya angka 16 lebih bagus. Ya, jadi sisanya ini adalah tinggal main penggunaan font dan juga keep duplicating the file in order to make sure semuanya itu menyatu ya. Ya, jadi untuk bagian yang untuk agar lebih akurat dan lebih berdasarkan grid system ya. So one way that we can do it adalah kita akan menggunakan efek yang namanya ruler. Jadi dengan ruler ini kita bisa memasukkan guideline sendiri untuk melihat apakah file yang kita kerjakan itu sudah berdasarkan line-nya, atau misalnya kita mau membandingkan antara satu garis dan garis lainnya ya. Jadi contohnya yang tulisan fit ini aku mau taruh atasnya itu pas di dagunya itulah, yang lainnya ini. Jadi yang bisa aku lakukan, aku ambil ruler ini dan aku adjust sebutuh apapun. Ya, jadi kalian akan lihat tujuan dari grid ini adalah biar filenya terkesan lebih simetris dan lebih rapi. Dan ingat, jika kalian ingin membuat satu shape atau satu layer baru ya, jangan lupa untuk create layer, tambah layer ini sendiri, dan juga untuk memasukkan rectangle sendiri. Jadi setelah dari rectangle ini, kita define the shape, baru kita melakukan pewarnaan. Jadi ini tombol eyedropper tool tujuannya adalah untuk menduplikasi warna yang ada, dan kemudian dari next step itu kalian pilih tombol text button ini lagi, diseleksi, dan kemudian gunakan shortcut-nya. Ya, jadi dari sanalah kalian bisa mengedit warnanya. Nah, apa yang terjadi jika kita lupa untuk memberikan layering dan grouping adalah kalian akan end up kadang tersesat. Kalian progresnya udah sampai gimana dan apa yang sudah perlu diperhatikan. Jadi contohnya yang bagian NEH ini, workout dan gimana, jadi kalian harus mengidentify satu persatu. Jadi itu yang bisa jadi repot. Makanya always make it a point untuk terus melakukan grouping dan foldering. Jadi istilahnya melakukan pembukuan lah ya. Ya, jadi dengan ini aku juga bisa melihat secara jelas file apa yang termasuk dalam folder apa, dan it will literally make your life so much easier. Ya, jadi selanjutnya kita akan membuat shape arrow ini yang lumayan besar ini. Nah, kita juga bisa menggunakan pen tool untuk create shape loh. Jadi contohnya tetap seperti shape biasa, kita define arahnya mau gimana. Kemudian klik kanan, make selection. Oke. Ya, dan gini deh cara pembuatan yang sesuainya.
Nah, kalian akan notice jika layering-nya tidak tepat, maka kalian pasti heran, kok satunya malah di bawah. Jadi, kalian harus melakukan layering-nya taruh di atas dan digoreng. Ya, tentunya yang terakhir adalah bagian yang kecil ini. Itu kita akan duplicate text file-nya lagi, dan kita akan masukkan filenya. Dan kita jangan lupa untuk ganti fontnya dan alignment juga dari paragraf, ganti jadi centralize. Nah, font yang aku pakai adalah namanya Super Clear London, jadi dari sana kalian bisa download fontnya. Dan ini yang aku pilih yang bold. Dan satu lagi, ini aku akan pilih yang thin atau light. Nah, seperti yang kalian lihat, jarak antara barisnya itu lumayan sempit ya. Jadi kita akan melakukan leading untuk melakukan perpisahan agar terlihat lebih teratur dan lebih enak dipandang. Oke, jadi sekian kurang lebih filenya sudah lengkap. Jadi tinggal last touch up itu adalah untuk mengatur layering-nya dan juga make sure all alignment is on the right place ya. Ya, jadi pesan terakhir, apapun yang kalian mau warnai, make sure kalian sudah seleksi control buttonnya dulu, baru diwarnai. Jangan nanti udah lupa diseleksi, semua warnanya jadi kena. Yuk, jadi deh satu cover majalah buat-buatannya. Hope you guys enjoy and learn something from here. Kalau misalnya ada konten yang kalian ingin suggest lagi untuk dipelajari, jangan sungkan-sungkan untuk dihubungi. Dan not to forget, pada saat kalian melakukan file dan saving ya. Saving itu sendiri ada berbagai macam. Jadi ada file yang bentuk PDF, JPG, GIF, maupun PNG, dan TIFF. Jadi untuk tahu lebih lanjut seperti apa masing-masing specification dari file ini ya, kalian bisa refer ke video sebelumnya, tapi untuk sekarang aku akan save dalam bentuk JPG dulu. Jadi hasil dari JPG sendiri ini akan mengikuti apa yang sudah didesain sebelumnya. Jadi seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ini. Jadi semoga kalian mendapatkan ilmu, basic, dan introduction dari Photoshop. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa kalau ada hal yang coba kalian attempt untuk create majalah ini, boleh dikabari apakah gimana hasilnya, dan kalau ada proses-proses yang tidak bisa dipahami, feel free to comment below, dan kita akan mencoba untuk menjawabnya di waktu yang tepat. Terima kasih semuanya.